Selamat datang kembali di kuliah statistika. Hari ini kita akan belajar mengenai distribusi peluang yang penting dalam statistika, yaitu yang disebut dengan distribusi Poisson. Distribusi ini diperkenalkan oleh Simeon Denis Poisson yang hidup antara tahun 1781 hingga 1840 Masehi. Distribusi ini dipublikasikan pada tahun 1838 dalam hasil karyanya yang berjudul Research on the Probability of Judgments in Criminal and Civil Matters. Distribusi ini sering digunakan sebagai hampiran atau aproksimasi bagi distribusi binomial apabila banyaknya percobaan menuju tak berhingga dan peluang keberhasilannya menuju 0. Distribusi Poisson itu berkenaan dengan banyaknya peristiwa yang terjadi pada selang waktu tertentu atau area tertentu. Nah, maksudnya adalah yang menjadi variabel acak di dalam distribusi Poisson itu adalah banyaknya peristiwa yang terjadi pada selang waktu tertentu atau area tertentu. Apa yang dimaksud dengan waktu tertentu atau area tertentu itu dapat kita lihat pada contoh berikut. Yang pertama, misalnya banyaknya mobil yang memasuki antrian di gerbang tol pada selang waktu tertentu. Nah, banyaknya mobil ini merupakan banyak mobil yang memasuki antrian ini merupakan variabel acak, ya, bukan variabel acak. Yang kedua, banyaknya cacat dalam produksi kain pada tiap meter persegi kain yang diproduksi. Nah, dalam contoh yang ini, yang menjadi variabel acak adalah banyaknya cacat dalam produksi kain. Dan yang menjadi unit analisis adalah suatu daerah dengan luas tertentu. Dalam hal ini adalah dalam tiap 1 meter persegi kain. Contoh ketiga, banyaknya pasien gawat darurat yang tiba di rumah sakit antara jam 1 sampai jam 3 dini hari. Nah, di dalam contoh ini, yang menjadi unit analisis juga merupakan selang waktu, ya, antara jam 1 hingga jam 3 dini hari. Yang menjadi variabel acaknya adalah banyaknya pasien gawat darurat, ya, yang tiba di rumah sakit. Yang keempat, contohnya adalah banyaknya panggilan telepon yang diterima seorang sekretaris antara jam sibuk jam 10 sampai jam 12 siang, ya. Di sini yang menjadi unit analisis adalah selang waktu, ya, jam 10 sampai jam 12. Yang menjadi variabel acak adalah banyaknya panggilan telepon. Kemudian contoh kelima, banyaknya salah cetak yang terjadi dalam setiap 100 kata dalam berita di surat kabar. Di sini yang menjadi unit analisis bukan waktu, ya, tapi di sini berupa 100 kata dalam berita di surat kabar, ya. Nah, banyaknya variabel acaknya adalah banyaknya salah cetak, ya. Itu menjadi variabel acaknya. Jadi sebenarnya penerapan distribusi Poisson ini cukup luas, ya. Bukan hanya pada unit analisisnya itu bukan terbatas pada selang waktu tertentu atau satu daerah tertentu, tapi bisa juga misalnya dalam bentuk seperti ini, ya, tiap 100 kata dalam berita di surat kabar misalnya saja, ya. Atau misalnya saja yang menjadi unit analisis adalah 1000 unit barang hasil produksi suatu pabrik misalnya saja. Misalnya kita bisa mempelajari berapa banyak, ya, produk cacat yang dihasilkan di dalam setiap 1000 barang yang diproduksi. Nah, dalam hal itu 1000 barang yang diproduksi itu merupakan unit analisis. Jadi penggunaannya cukup luas, bukan hanya terbatas pada selang waktu ataupun luas daerah tertentu. Tetapi di dalam pembahasan saya kali ini, yang akan dijadikan satu contoh kasus itu adalah kedatangan kendaraan
memasuki antrian di gerbang tol. Itu yang akan menjadi contoh kasus ya di dalam pembahasan perkenalan ini. Tentu saja tidak semua proses kedatangan kendaraan di suatu gerbang tol itu memenuhi kriteria proses Poisson. Ya. Demikian juga tidak ada satu kepastian bahwa banyaknya cacat dalam produksi kain ya itu memenuhi proses Poisson. Juga bukan merupakan satu kepastian bahwa banyaknya salah cetak yang terjadi dalam setiap status kata dalam berita di surat kabar itu suatu proses Poisson. Belum tentu. Ya. Tapi di sini saya akan membahas apa ciri-cirinya atau kriterianya agar suatu proses itu dinamakan proses Poisson. Ya. Nah, di sini ada 3 syarat, yaitu yang disebut dengan syarat stasionaritas. Syarat pertama. Syarat kedua adalah syarat penambahan saling bebas. Dan syarat ketiga, syarat orderliness. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh syarat stasionaritas? Ya. Nah, ini pembahasannya akademik, pendefinisian atau kriterianya secara formal dapat dibaca di slide ini ya, butir pertama. Tapi saya akan mencoba menjelaskannya dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Nah, kalau kita baca di sini syarat stasionaritas itu dikatakan bahwa untuk setiap n lebih besar sama dengan 0 dan untuk setiap dua interval waktu yang sama delta 1 dan delta 2 peluang terjadinya n buah peristiwa di delta 1 sama dengan peluang terjadinya n buah peristiwa di delta 2. Nah, ini yang dimaksud dengan syarat stasionaritas. Ya. Nah, bagaimana kalau ini kita jabarkan? Ya, saya coba jabarkan dengan bahasa yang lebih sederhana. Ya. Misalnya begini, kita tidak boleh menggunakan distribusi Poisson yang sama, ya, untuk dua keadaan yang berbeda. Misalnya begini. Tentu saja banyaknya kendaraan yang memasuki gerbang tol di jam-jam sibuk itu akan berbeda dengan banyaknya kendaraan yang datang di jam-jam sepi. Ya. Nah, misalnya di jam sepi, di dalam setiap 10 menit hanya datang 2 kendaraan. Nah, tapi di jam yang ramai dalam 10 menit bisa datang 10 kendaraan. Nah, dalam contoh seperti itu, maka syarat pertama ini bisa jadi tidak berlaku, ya, hampir pasti bahkan tidak berlaku. Ya. Tapi misalnya begini, kita mengamatinya misalnya kedatangan kendaraan di gerbang tol, ya, antara jam 1 dini hari hingga jam 2 dini hari, ya, di hari-hari kerja, ya, di hari-hari bukan di hari-hari libur, ya. Nah, antara jam 1 dini hari sampai jam 2 dini hari itu adalah jam sepi. Ya, sama-sama selama 1 jam itu, selama 60 menit itu adalah jam-jam sepi. Ya. Nah, untuk keadaan seperti ini masih mungkin syarat stasionaritas ini dipenuhi. Ya. Misalnya kalau antara jam 1 dini hari sampai jam 2 dini hari itu kita pecah-pecah waktu-waktunya setiap 10 menit, ya.
barangkali peluang peluangnya tiba 3 buah kendaraan antara jam 1 sampai jam 1:10 ya. Mungkin sama peluangnya dengan kedatangan 3 kendaraan di antara jam 1:10 sampai 1:20. Demikian juga misalnya peluang datangnya 5 kendaraan ya antara jam 1:30 dan 1:40 sama dengan peluang datangnya 5 kendaraan antara jam 1:40 sampai jam 1:50 ya. Nah, itu yang disebut dengan syarat stasionaritas ya. Syarat kedua itu adalah syarat penambahan yang saling bebas ya. Syarat formalnya bisa dilihat di slide ini ya. Nah, tetapi akan saya coba jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah, dengan cara yang lebih mudah ya. Misalnya begini ya. Misalnya antara jam 1 dini hari sampai jam 2 dini hari kita bagi menjadi misalnya saja 7 titik waktu ya. 7 buah titik waktu yaitu jam 1:00, jam 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50 dan jam 2:00 ya. Saya bagi menjadi 7 buah titik waktu seperti itu misalnya ya. Nah, maka banyaknya kendaraan yang tiba ya, sebelum jam 1:20 ya, banyaknya kendaraan yang tiba sebelum jam 1:20 itu tidak ada hubungannya dengan banyaknya kendaraan yang akan masuk di dalam gerbang tol antara jam 1:20 sampai jam 1:30. Nah, itu maksudnya adalah untuk setiap n lebih dari sama dengan 0 dan untuk setiap interval waktu T sampai dengan T tambah S, peluang terjadinya n buah peristiwa di T sampai T tambah S tidak ada hubungannya dengan berapa banyak peristiwa yang terjadi sebelumnya ya. Itu yang tadi saya jelaskan. Jadi banyaknya kendaraan yang memasuki gerbang tol sebelum jam 1:20 tidak ada hubungannya dengan banyaknya kendaraan yang akan lewat di antara jam 1:20 sampai jam 1:30 ya. Nah, kemudian misalnya begini ya. Nah, misalnya saja A1 ini ya adalah kejadian ya lewat satu buah kendaraan antara jam 1:20 dan jam 1:30 ya. Kemudian A2 itu adalah banyaknya kendaraan yang lewat di antara jam 1:30 dan 1:40 ya. Apalagi misalnya A2 itu adalah kejadian lewatnya 3 buah kendaraan antara jam 1:30 sampai jam 1:40. Nah, maka A1 dan A2 itu ya, itu saling bebas ya. Jadi kejadian lewatnya satu kendaraan antara jam 1:20 hingga 1:30 itu saling bebas dengan kejadian 3 buah kendaraan lewat di antara jam 1:30 sampai 1:40. Nah, itu adalah contohnya ya. Contoh kejadian-kejadian yang saling bebas di dalam kasus ini ya. Yang ketiga
syarat orderliness. Ya. Peluang munculnya 2 atau lebih peristiwa dalam selang waktu yang sangat sedikit mendekati 0. Ya. Maksudnya adalah bahwa tidak dimungkinkan. Maksudnya begini. Di dalam proses Poisson ini dimisalkan ya tidak terjadi ada dua kendaraan atau lebih tiba pada saat yang bersamaan ya. Pada saat yang bersamaan. Nah, itu kalau itu pun terjadi itu berarti tidak memenuhi syarat orderliness ini ya. Jadi di sini dianggap bahwa kendaraan itu memasuki gerbang tol itu satu demi satu, tidak sekaligus banyak ya. Tidak sekaligus 2 atau lebih kendaraan masuk ke dalam antrian ya. Nah, itu yang itu dengan syarat orderliness. Tapi pendefinisian secara lebih tepatnya itu dengan notasi limit seperti ini ya. Nah, itu ada 3 syarat dari proses Poisson. Kalau misalnya 3 peristiwa ini, kalau 3 syarat ini dipenuhi, maka proses itu dikatakan proses Poisson. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam distribusi Poissonnya itu sendiri. Ya. Kalau tadi kan proses Poisson, sekarang distribusi Poisson. Ya. Jika X adalah banyaknya peristiwa yang terjadi dalam suatu proses Poisson, maka peluang terjadinya X buah peristiwa dalam sembarang selang waktu T yang positif adalah seperti ini. Ya. Dengan lambda adalah banyaknya peristiwa persatuan waktu. Nah, jika X adalah variabel acak yang menunjukkan banyaknya peristiwa yang terjadi dalam satu proses Poisson, maka rata-rata dari variabel acak itu adalah lambda T dan variansinya adalah lambda T juga. Ya. Distribusi peluang Poisson ini memang mempunyai satu keunikan, yaitu bahwa rata-rata dan variansinya itu mempunyai nilai yang sama. Nah, di dalam rumus ini, ya, E ini merupakan bilangan Euler ya, bilangan Euler yang sudah kita kenal seperti ini perumusannya. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Rata-rata banyaknya nasabah yang masuk ke dalam antrian bagian teller suatu bank setiap menitnya adalah 2. Tentukan peluang dalam 5 menit datang 7 orang nasabah ke dalam antrian bagian teller tersebut. Anggaplah banyaknya nasabah yang memasuki antrian berdistribusi Poisson. Ya. Nah, tentu kita tahu bahwa tidak ada kepastian mengenai berapa banyak nasabah yang akan datang ya di dalam setiap 5 menit. Ya. Kita tidak bisa memastikannya. Ya. Nah, jadi di dalam 5 menit ini mungkin saja yang datang itu hanya 2 orang, mungkin juga tidak ada yang datang, mungkin juga datangnya 10 orang. Ya. Itu berbagai kemungkinan bisa terjadi. Namun di sini yang ditanyakan adalah berapa peluangnya datang 7 orang. Ya. Datang 7 orang nasabah ke dalam antrian bagian teller tersebut. Ya. Nah, dalam hal ini lambda itu adalah banyaknya kedatangan per menit. Ya. Yaitu 2 kedatangan per 2 kedatangan per menit. Ya. Nah, yang ditanya adalah peluang dalam 5 menit datang 7 orang nasabah. Ya. Berarti T-nya 5 menit, lambda T-nya menjadi 2 dikali 5, 10 menit. 10 ya. Nah, kemudian kita pakai rumus ini. Maka peluang datangnya 7 orang nasabah di dalam 5 menit tersebut adalah ini. Ya. 10 pangkat 7 dikali E pangkat min 10 dibagi 7 faktorial. Ya.
itu sekitar 0,0901. Kemudian kita lihat contoh 2. Seorang sekretaris rata-rata menerima panggilan telepon sebanyak 3 buah dalam tiap 20 menit. Tentukan peluang dalam 1 jam berikutnya ia menerima 8 buah panggilan telepon. Apabila banyaknya telepon yang diterima berdistribusi Poisson. Ya. Nah, dalam hal ini lambdanya adalah 3 dalam setiap 20 menit. Ya. 3 per 20 menit. Itu adalah lambdanya. Kemudian T-nya 60 menit. Ya, sehingga lambda T adalah 3 per 20 dikali 60, yaitu 9. Ya. Jadi rata-rata datang 9 panggilan telepon di dalam 1 jam. Nah, kemudian berapa peluangnya di dalam 1 jam itu diterima 8 buah panggilan telepon. Ya, adalah 9 pangkat 8 dikali E pangkat min 9 dibagi 8 faktorial. Itu 0,1318. Contoh ketiga. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di suatu perempatan jalan berdistribusi Poisson. Dari catatan yang ada, secara rata-rata terdapat 5 buah kecelakaan dalam tiap 7 hari. Berapa peluang dalam 7 hari berikutnya kurang dari 3 kecelakaan terjadi? Anggaplah banyaknya kecelakaan berdistribusi Poisson. Ya. Jawab, ya, di sini lambdanya adalah 5 dalam tiap 7 hari. Ya. Jadi 5 pada 7 hari. Dan selang waktu analisisnya ada 7 hari. Sehingga lambda T adalah 5 per 7 dikali 7 sama dengan 5. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa peluangnya kurang dari 3 kecelakaan terjadi. Ya. Nah, kalau kurang dari 3 berarti bisa 0 buah kecelakaan, bisa 1 buah kecelakaan, bisa 2 buah kecelakaan. Ya. Kita jumlahkan ketiga-tiganya. Ya. Diperoleh hasil 0,1246. Ya, jadi 0,1246 ini adalah peluang terjadinya kurang dari 3 kecelakaan dalam waktu 7 hari. Nah, contoh keempat, ya, ini mirip dengan contoh ketiga kasusnya. Hanya saja pertanyaannya adalah berapakah peluangnya, ya, dalam 7 hari berikutnya lebih dari 2 kecelakaan yang terjadi. Nah, kalau dikatakan lebih dari 2 kecelakaan, berarti bisa 3 kecelakaan, bisa 4, bisa 5, bisa 6, dan seterusnya. Ya. Sampai tak berhingga. Ya. Jadi yang harus kita hitung adalah ini. Ya, P35, P45, P55, dan seterusnya. Tak berhingga. Ya. Tapi kita kan nggak mungkin menghitung penjumlahan ini secara terus-menerus tanpa henti. Nah, karena itu bagaimana cara menyiasatinya? Kita ingat bahwa distribusi Poisson ini merupakan distribusi peluang, ya, sehingga memenuhi 3 syarat ini. Ya, ini pernah dibahas di dalam materi YouTube yang lain. Ya. Nah, kita gunakan kriteria nomor 2 ini, ya, ciri nomor 2, ya, seperti ini. Nah, sehingga jumlah P0, P1, P2, dan seterusnya sampai dengan tak berhingga itu jumlahnya harus 1. Ya. Sedangkan yang ditanya adalah yang P3, P4, P5, dan seterusnya. Nah, berarti yang ditanya adalah P3, P4, P5, dan seterusnya. Nah, sehingga yang 3 suku pertama ini bisa kita kurangi dari ruas kiri ini, ya. Kita kurangi ruas kiri dengan P05, P15, P25, dan ruas kanannya juga dikurangi dengan P05, P15, P25. Ya. Nah, sehingga kita cukup menghitung P05, P15, dan P25. Kita jumlahkan. Ya. Dijumlahkan adalah 0,1246. Ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan perhitungan peluang X lebih dari 2 sama dengan 1 dikurangi 0,1246, yaitu 0,8754. Ya. Nah, 0,1246 ini diperoleh dari contoh sebelumnya, yaitu contoh 3. Ya, ini kan P05, P15, dan P25. Ya.
Kalau dijumlahkan adalah 0,1246. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah 0,8754. Kemudian dikatakan bahwa distribusi Poisson itu kadang digunakan sebagai hampiran bagi distribusi normal, ya, hampiran atau aproksimasi bagi distribusi binomial. Nah, ini dalilnya, ya. Misalnya X suatu variabel acak binomial dengan parameter N dan P. Jika N menuju tak berhingga dan P menuju 0, dan N kali P-nya konstan, ya, maka distribusi binomial ini, ya, akan mendekati distribusi Poisson, ya, dengan rata-rata NP. Ya. Dan penggunaan pendekatan ini cukup baik apabila dipenuhi 3 syarat ini, ya. Banyaknya eksperimennya tidak kurang dari 100, ya. Kemudian peluang keberhasilannya cukup kecil, ya, tidak lebih dari 0,01, dan hasil kali antara N dan P tidak melebihi 20, ya. Maka hampiran ini akan cukup baik. Sebagai contoh, terlihat di contoh 5 ini, ya. Produksi suatu barang secara massal menghasilkan 1% barang cacat. Dalam pengiriman 1000 unit barang tersebut, tentukan peluang didapatinya 6 barang cacat. Ya. Nah, soal ini bisa dikerjakan dengan distribusi binomial, bisa juga digunakan dengan distribusi Poisson, ya. Nah, kalau digunakan distribusi binomial akan diperoleh hasil 0,0627, ya. Sedangkan kalau digunakan distribusi Poisson akan diperoleh hasil 0,0631, ya. Ini hasilnya mendekati. Ya. Di sini yang berperan sebagai lambda T, ya. Yang berperan sebagai lambda T adalah N kali P, ya. N kali P itu adalah 1000 dikali 0,01. Ya. N itu adalah ini banyaknya unit. P-nya adalah peluang cacat, ya, 1%. Ya, N dikali P jadi 10. Seperti itu. Jadi hasilnya akan mendekati distribusi binomial dengan distribusi Poisson, ya. Ya, demikian sepintas mengenai distribusi Poisson sebagai pendahuluan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sampai jumpa pada materi statistika yang lain.